Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Menunjuknya kieu kumaha dara mangkasadana. Aduh, kebiasaan nih pemirsa. Jadi karena kemarin kecapean kerja kayak gitu, terus akhirnya kepanasan kayak gitu, dehidrasi ya, akhirnya panas dalam dan susah banget buat ngomong. Tapi teh minum obat dong, udah alhamdulillah. Sekarang mau coblak. Ada hal yang bikin bukan kegirangan ya, tapi ini tuh kayak menarik banget untuk dibahas kayak gitu. Walaupun saya udah jarang ngebahas tentang PMI, dulu saya sering banget ya kan ngebahas tentang PMI kayak gitu. Terus ada masalah apa sekiranya bisa saya bantu, nanti saya up kayak gitu. Karena sekarang saya sudah pulang ke Indonesia, kadang sibuk ke kebun, ke sawah, karena saya sekarang bertani, bercocok tanam kayak gitu. Nah, tetapi walaupun sekarang saya di Indonesia seperti itu ya, tetapi saya sering melihat atau saya sering memantau BP2MI kayak gitu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya selalu memantau, saya selalu melihat. Karena apa? Jikalau ada informasi yang sangat penting, nah nanti kalau saya ada waktu, saya akan share buat teman-teman semuanya. Dan sekarang ini ada informasi yang sangat penting kayak gitu. PMI akan mendapatkan jaminan pensiun. Nah, kayak gitu. Terus itu jaminan hari tua kita, ada untuk istri, suami, atau anak kayak gitu ya intinya. Nah, untuk lengkapnya saya akan bacakan, tolong disimak agar tidak gagal paham kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman silahkan kalau pengen tahu informasi-informasi seperti ini. Nah, ini ada di IG ya, ini akun resmi BP2MI yang udah centang biru kayak gitu. Tuh, saya udah saya udah mengikutin lama banget sejak saya dulu di luar negeri kayak gitu. Kemarin udah lama sih, ini udah berapa hari ya saya baca. Nah, BP2MI kembali melepaskan PMI program G2G ke Korea Selatan sebanyak 410 orang. Apa ini? Pokoknya di Hotel Royal Jakarta hari Senin tanggal 30 Januari. Nah, Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyampaikan negara berutang kepada PMI. Negara akan membalasnya dengan membuat regulasi yang melindungi para PMI serta membuat fasilitas istimewa dengan keterbatasan anggaran. BP2MI menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, salah satunya DPR RI. Nah, jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota komisi berapa pemirsa DPR RI Rike Diah Pitaloka, dulu kayaknya artis ya kalau nggak salah, atau penyanyi pemirsa, mengatakan pihaknya tengah berjuang untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi PMI dan keluarganya saat ini melalui BPJS. Nah, PMI telah diberikan fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kayak gitu ya, wafat. Namun DPR RI sedang memperjuangkan, simak ya, sedang memperjuangkan agar kedepannya ada juga jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dan jaminan pensiun kepada PMI dan keluarganya, mencakup istri atau suami dan 3 orang anak. Wow. Ini fantastis banget loh.
Coba menurut kalian gimana tanggapannya tentang statement ini yang dituliskan oleh BP2MI ini. Nah, kayak gitu. Coba bagaimana menurut pemirsa tanggapannya? Silahkan di kolom komentar ya, kayak gitu. Tetapi saya ingin menyampaikan ini hanya unek-unek saya kayak gitu, karena cukup lama juga dulu saya pernah bekerja di luar negeri ya. Dulu saya pernah bekerja di Hong Kong cukup lama. Saya cek dulu mikrofonnya pemirsa, ada suaranya nggak? Oke, masih ada kedengaran ya. Hampir 10 tahun ya kalau nggak salah saya di luar negeri, hampir 10 tahun lebih kayak gitu. Lumayan ya. Itu bukan waktu sebentar, itu waktu lama. Nah, dalam statement ini saya sangat setuju. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa nggak dari dulu kayak gitu loh? Tetapi perlindungan itu buat para PMI itu harus menyeluruh, merata kayak gitu loh. Nah, kalau emang dari sini kan DPR ya, nih DPR ya. DPR, coba MPR-nya juga. Ini baru DPR ya, coba MPR-nya juga diajak bareng-bareng, terus nanti dibicarakan, habis itu sama presiden juga. Nah, ini mungkin adalah salah satu keseriusan ya, kita bisa melihat kalau seperti itu udah salah satu keseriusan. Tunjuk jangan nge-PHP-in kami lah para PMI kayak gitu ya. Intinya saya itu mewakili aja. Saya merasa gini, saya aja yang udah pulang ke sini tiba-tiba melihat berita kayak gini, aduh ini berita bagus nih. Coba, jadi tidak hanya para PNS yang mendapatkan jaminan masa tua atau pensiun, kami juga para pejuang devisa juga itu sebetulnya berhak mendapatkan itu ya. Coba bayangkan, penyumbang devisa negara terbesar yaitu minyak dan gas, dan itu pertama ya, terbesar pertama penyumbang devisa buat negara yaitu minyak dan gas, dan penyumbang devisa negara terbesar kedua adalah pekerja migran Indonesia. Nah, dari situlah sebetulnya kita juga para PMI itu sangat apa ya, pantas lah mendapatkan jaminan masa tua kayak gitu. Coba bayangkan, ada yang bekerja di luar negeri sampai 30 tahun. Ada yang bekerja di luar negeri sampai 40 tahun. Nah, itu jasa-jasa para PMI itu sangat luar biasa. Di saat kemarin ada pandemi aja, bayangin. Kemarin waktu 2019 itu muncul pandemi ya, si corona itu. Nah, coba bayangkan, para PMI itu tetap bertahan di luar negeri, menyumbangkan devisa, tetap membantu kayak gitu maksudnya. Jadi benar-benar kita itu tetap berjuang kayak gitu, tidak pernah menyerah. Cuma sama teman-teman semuanya, tolong yang mau berangkat ke luar negeri ataupun yang sudah di luar negeri, pertahankan status kita sebagai PMI yang yang resmi kayak gitu ya, yang resmi. Terus yang sebelum berangkat ke luar negeri juga tolong pilihlah PT yang resmi, ada di websitenya di BP2MI, di situ yang sudah resmi PT-nya mana aja kayak gitu. Jangan coba-coba berangkat ke luar negeri melalui unprocedural atau yang tidak resmi ya, karena di sana sangat tidak baik lah buat masa depan kita kayak gitu. Jadi kalau kita resmi, nanti pemerintah juga akan melindungi kita. Dan ini kita mantau nggak nih pemirsa? Tolong buat keseriusannya dalam masalah ini ya. Mudah-mudahan bukan hanya tulisan doang,
Tapi tolong buktikanlah kepada para PMI, pejuang devisa. Dari zaman kapan sampai sekarang, bayangkan, sampai nanti. Kayak gitu, jadi kita itu ada statusnya kayak gitu. Jadi merasa, wah ini benar-benar kita, oh jadi wah benar-benar kita itu kayak dihargain banget lah kayak gitu ya. Nah, karena udah lama mungkin saya nggak ngebahas kayak gini, jadi agak canggung bahasanya itu. Kalau dulu saya coba perlihatkan, kalau saya ngebahas tentang kayak gini pasti langsung ngomong tuh langsung lurus gitu, nggak dipikir dulu kayak gitu, jadi langsung nyambung gitu. Kalau sekarang itu mungkin karena saya itu ada pertanian, kehidupan di sini kayak gimana di Indonesia itu, nanti melanjutkan kehidupan di Indonesia pemirsa setelah cuti, setelah kita berhenti jadi PMI terus di Indonesia, kita itu juga mikir ya, buat biaya hidup seperti apa kayak itu ke depannya, kita harus punya ini punya itu, jadi mikir kayak gitu. Nah tapi kalau emang benar-benar statement ini katanya PMI nanti ke depannya akan ada jaminan masa tua kayak gitu ya kan, ada pensiun. Nah itu jadi yang jadi PMI itu walaupun udah puluhan tahun, nah jadi mereka itu kayak, oh udah ada jaminannya, nanti pulang ke Indonesia nggak takut lagi karena udah bener-bener resmi, misalkan ada jaminan nanti di masa tua kita akan mendapatkan pensiun kayak gitu. Jadi ini juga untuk menghindari ya, kan banyak yang sudah bekerja di luar negeri udah 30 tahun pulang ke Indonesia, ada yang berangkat dari umur 15 tahun, bayangkan 16 tahun pulang ke Indonesia udah umur 40 tahun, 45 tahun. Terus nanti di sini banyak para mantan PMI yang udah lama banget di kampung itu pengen pergi lagi ke luar negeri, karena mungkin di sini kita mencari sesuap nasi ya contohnya, ataupun kita untuk bisa bertahan hidup sehari-hari kayak susah banget cari pekerjaan kayak gitu, jadi terpaksa dia pergi lagi ke luar negeri. Tetapi kalau udah ada jaminan masa tua pensiun, nah jadi mereka tidak akan pergi lagi ke luar negeri kayak gitu ya, karena udah ada jaminan masa tua kayak gitu. Nanti kalau sudah tua saya tinggal istirahat di Indonesia menikmati jaminan masa tua atau uang pensiun kayak gitu. Nah lebihnya kayak gitulah. Nah dan sekarang juga masih banyak di luar negeri yang sudah ada umur 45 tahun juga masih bekerja mereka itu. Dan buat pemerintah yang mengeluarkan statement ini, nah itu bagus sekali. Jadi saya mewakili para PMI mengucapkan terima kasih dan tolong dibuktikan kayak gitu. Terus untuk nanti programnya seperti apa kayak gitu loh. Jadi apakah ini untuk seluruh PMI atau hanya dipilih untuk formal atau informal atau gimana gitu yang mendapatkan jaminan masa tua, harus dijelaskan lagi. Terus kalau di Indonesia kan misalkan kalau PNS kayak gitu kan, mereka mendapatkan pensiun itu ada yang sudah bekerja 60 tahun baru mereka pensiun, atau ada pensiun muda juga 50 tahun juga ada. Terus kalau bagi kami PMI itu seperti apa gitu programnya, nah itu juga perlu dijelaskan lagi kayak gitu, biar karena PMI itu di luar negeri itu banyak banget, benar-benar banyak banget. Di Hongkong aja yang kecil ya, Hongkong itu kecil, nggak sebesar Indonesia ya, Hongkong itu kecil lah kayak gitu. Udah berapa ratus jiwa di sana PMI, belum di Makau, belum di Cina, belum di Taiwan, belum di Singapura, belum di Malaysia, belum di Saudi Arabia, di Timur Tengah kayak gitu, belum lagi yang di Amerika, di Jepang, pokoknya di Asia lah ya kayak gitu. Kalau dikumpulin ada berapa PMI, bayangkan kayak gitu. Jadi mungkin ini perlu keseriusan. Kalau emang benar-benar itu ada niatan baik dari pemerintah buat kami para PMI, ya tolong ya, itu juga harus benar-benar dibuktikan kayak gitu ya buat semuanya.
Selebihnya sekurangnya segitu aja. Silahkan yang mau menambahkan ya. Saya tahu masih banyak kurangnya, mungkin yang mau menambahkan unek-unek kayak gitu silahkan di kolom komentar. Kalau kayak gini caranya, aduh ini PMI nanti ada jaminan masa tua, ada pensiun, terus ada buat anak kita juga kayak gitu kan. Wah, ini menurut luar biasa sekali. Apa mungkin saya juga pergi lagi ke luar negeri ya? Bagaimana nih pemirsa? Aduh, coba. Iya kan? Begitu kan? Jadi kalau terus yang kita yang mendapatkan jaminan masa tua atau yang mendapatkan pensiun itu harus minimalnya harus bekerja selama berapa puluh tahun kayak gitu atau gimana gitu. Maka dari itu tadi saya bilang harus diperjelas lagi seperti apa programnya, seperti apa caranya agar kita mendapatkan jaminan masa tua kayak gitu. Jadi kalau gitu, kalau udah jelas jadi kan nggak gagal paham gitu. Pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak. Apa ya pemirsa? Aduh. Kalau udah eksma terus udah bisa bahasa kayak gitu, itu kayak ada kemudahan lah. Terus udah gitu kita udah punya pengalaman lagi ke luar negeri kayak gitu. Teman-teman saya aja bilang di sini lagi, kesini aja lagi katanya. Aduh, udah dari dulu pemirsa nyuruh-nyuruh, teteh ayo kesini, berangkat lagi. Coba bayangkan, itu godaan loh. Tahun kemarin juga ya, majikan juga, mantan majikan nelpon lagi, kesini aja lagi katanya, merawat si nenek kayak gitu loh. Aduh, sekarang di Hongkong gajinya sekarang besar lagi, bayangin. Aduh, bener-bener gimana ya, pergi enggak. Udah gitu aja lah pemirsa, bingung nih. Semangat terus buat semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik ya. Ingat, pulang ke kampung, pulang ke Indonesia harus membawa kesuksesan lah kayak gitu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.